Halo semua, apa kabar kalian hari ini? Di video kali ini, Kidul Official akan mengajak kalian melihat isi dari pameran temporer Sumakala di Keraton Ngayogyakarta. Langsung saja yuk, ikuti video kita sampai selesai. Sumakala, sebuah potret dua raja keraton Ngayogyakarta Hadiningrat tersaji di bangsal pagelaran. Hadir dalam wujud pameran temporer yang menyajikan manuskrip dan artefak. Tepatnya era Sri Sultan Hamengkubuwono III dan Sri Sultan Hamengkubuwono IV. Pameran temporer ini menyajikan sejarah perjalanan kedua raja. Total keduanya hanya bertahta selama 10 tahun. Sosok Hamengkubuwono III yang memimpin pada tahun 1810 sampai 1811 dan 1812 sampai 1814. Dan Hamengkubuwono IV pada tahun 1814 hingga 1822. Berikut adalah busana para permaisuri. Kiprah para permaisuri di era Sultan Hamengkubuwono I hingga Sultan Hamengkubuwono IV tidak terbatas pada ruang domestik namun juga di ruang politik. Pasca mangkatnya Sultan Hamengkubuwono III, permaisuri Ratu Kencono harus mengemban tugas sebagai ibu sekaligus wali putranya Sultan Hamengkubuwono IV yang bertahta di usia belia. Tanggung jawab yang sama nantinya juga diemban oleh permaisuri Sultan Hamengkubuwono IV setelah suaminya meninggal di usia muda. Berikut adalah pohon hayat Sultan Hamengkubuwono IV. Pohon hayat Sultan Hamengkubuwono IV menggambarkan hubungan kekerabatan Sultan dengan anak-anaknya. Pada cabang-cabang pohon, terdapat buah yang melambangkan anak laki-laki dan daun yang melambangkan anak perempuan. Berikut adalah Khitan Sultan Hamengkubuwono IV. Menyambut prosesi Khitan Sang Raja, gamelan sekati berbunyi di bangsal Sri Menganti, ditimbangi gamelan slendro di magangan. Suasana meriah, api dinyalakan di gapura utama. Sang raja dipangku oleh Garenham di atas kursi perak. Pangeran Diponegoro hadir untuk menutupi mata adiknya dengan tangan selama proses khitan berlangsung. Upacara ini disambut dengan meriam kehormatan berkali-kali. Letnan Kolonel Garenham. Letnan Kolonel Robert Clement Garenham, seorang ajudan militer dari Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Sir Thomas Stamford Bingley Raffles. Garenham diposisikan sebagai residen Yogyakarta sejak 20 September 1814 sampai dengan 30 Agustus 1815 dengan kantor ada di Loji Kulon. Nampak jabatan sebagai residen tidak begitu lama. Namun atas dedikasinya, sebagai tanda penghormatan ketika pada 1815, ia dihadiahi sebuah tombak Jawa, keris, dan penutup kepala yang dapat dilihat di sebuah potret lukisan dirinya. Residen inilah yang membantu penobatan putra mahkota menjadi Sultan Hamengkubuwono III. Patih Danurejo IV. Pangeran Joko Hadiyoso Diningrat atau Sumodipuro mulai menjabat sejak 2 Desember 1813 hingga 22 Februari 1847. Ia menjabat sebagai Patih Kesultanan Yogyakarta bergelar Kanjeng Raden Adipati Danurejo IV.
Gusti Kanjeng Ratu Kencana. Ratu Kencana dengan setia mendampingi suaminya Sultan Hamengkubuwono III selama peristiwa geger Sepehi berkecamuk, termasuk menemani suaminya ketika ditawan di benteng Rustenburg. Dalam peristiwa tersebut, sang ratu kakinya tertembus peluru, namun ia tetap teguh mendampingi penobatan suaminya di Wisma Residen. Pangeran Notokusumo. Penobatan Sultan Hamengkubuwono IV yang masih kanak-kanak diikuti dengan penunjukan Pangeran Notokusumo sebagai wali sultan oleh Raffles. Tugas perwalian ini sangat terbatas karena harus berbagi dengan Ratu Ageng atau nenek dan Ratu Kencana atau ibu dari sultan serta patih kesultanan. Berikut adalah perpindahan kekuasaan Inggris kepada Belanda. Segenap perubahan politik mempengaruhi keadaan sosial budaya dalam kekuasaan Sultan Hamengkubuwono IV. Sementara Inggris menduduki Jawa pada tahun 1811 sampai dengan 1816, kekayaan Kesultanan Yogyakarta dijarah rayah. Berikut adalah pernikahan Hamengkubuwono IV. Ratu Ageng menjemput pengantin putri di kepatihan bersama dengan sanggan pemberian sultan. Gusti Raden Ajeng Sepuh begitu menawan menggunakan busana gemerlap. Ditandu dengan tandu lawak, sang putri menuju keraton diiringi penari penolak bala. Sultan muda kemudian turun dari bangsal Praboyeksa bergandengan dengan Crawford menyambut pengantinnya. Kanjeng Kiai Kebu Ganggang. Seperangkat gamelan ini merupakan salah satu warisan dari Mataram pasca Perjanjian Giyanti tahun 1755. Kanjeng Kiai Kebu Ganggang disebut juga sebagai gamelan kodok ngorek karena hanya memainkan gending kodok ngorek dan nogo lantur. Sengkalan Surut Hamengkubuwono IV. Pada 6 Desember 1822 siang, Sultan Hamengkubuwono IV pulang pesiar dari salah satu pesanggerahan milik bangsawan Yogyakarta. Seketika Sultan mendadak jatuh sakit saat sedang bersantap. Pukul 16.30, mendadak dinyatakan mangkat. Kematian Sultan memunculkan dugaan beliau terkena serangan jantung selepas berkuda. Usai ditempatkan pada peti jati, jenazah disemayamkan di Praboyeksa, wisma pribadi Sultan. Keesokan harinya, jenazah Sultan bergegas diberangkatkan menuju pemakaman Imogiri. Kepergian Sultan kemudian dilukiskan dengan sengkalan Asta Nembah Sarirat Tunggil. Di sini terdapat kereta Kiai Mondrojuwolo. Kereta tipe coupe ini merupakan peninggalan dari Sultan Hamengkubuwono III yang diproduksi oleh Belanda. Kereta tipe coupe seperti ini membutuhkan 4 kuda untuk menariknya. Terdapat bangku di bagian depan yang digunakan oleh sais dan bangku di bagian dalam yang dapat menampung 2 penumpang. Kereta Kiai Jaladara. Kereta tipe Paeton ini satu tipe dengan kereta Manik Retno. Nama Kiai Jaladara diambil dari nama kereta milik Prabu Kresna dalam lakon Mahabharata. Kereta ini dahulu pernah digunakan oleh Sultan Hamengkubuwono III melintasi tembok benteng untuk menyaksikan kehidupan masyarakat di sekeliling keraton. Kereta Kiai Manik Retno. Kereta tipe Paeton ini merupakan peninggalan dari Sultan Hamengkubuwono IV yang digunakan untuk pesiar mengelilingi wilayah kesultanan. Kereta ini ditarik 1 atau 2 ekor kuda yang dapat membawa 4 penumpang. 2 bangku di bagian depan terdapat payung atau penutup atas
yang dapat dilipat, serta 2 bangku di bagian belakang. Bangku depan merupakan tempat duduk Sais dan Sultan, sementara kursi belakang untuk tempat duduk pengawal. Demikian tadi wisata kita ke pameran temporer Sumakala Keraton Ngayogyakarta. Selanjutnya jangan lupa untuk like, komen, serta subscribe channel kami agar channel kami tetap bisa menyuguhkan berbagai informasi menarik lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa di destinasi wisata berikutnya.